Jumpa lagi dengan saya Selvi Renelase dalam video pembelajaran biologi. Mutasi adalah peristiwa perubahan susunan materi genetik, baik itu gen atau kromosom pada suatu organisme. Dan sifat yang dihasilkan akan diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Agen penyebab mutasi disebut dengan mutagen, dan makhluk hidup yang mengalami mutasi disebut mutan. Syarat terjadinya mutasi adalah: pertama, adanya perubahan pada materi genetik. Yang kedua, perubahan tersebut bersifat dapat atau tidak dapat diperbaiki. Dan yang ketiga, hasil perubahan tersebut diwariskan secara genetik pada keturunan berikutnya. Jenis-jenis mutagen ada 3, yaitu mutagen fisika, mutagen kimia, dan mutagen biologi. Faktor-faktor penyebab mutasi yang pertama adalah mutasi spontan atau alamiah. Mutasi ini terjadi dengan sendirinya. Faktor penyebabnya diantaranya panas, radiasi sinar kosmis maupun sinar ultraviolet, dan kesalahan DNA. Penyebab mutasi yang kedua adalah mutasi buatan atau induksi. Mutasi ini diusahakan oleh manusia dengan tujuan tertentu. Misalnya pemakaian bahan radioaktif untuk diagnosis terapi, penggunaan nuklir, maupun radiasi. Jenis-jenis mutasi. Yang pertama mutasi gen atau mutasi titik, dan yang kedua mutasi kromosom atau aberasi. Mutasi gen atau mutasi titik merupakan perubahan pada basa nitrogen dari DNA atau RNA. Jenis-jenis mutasi titik yang pertama adalah substitusi transisi, yaitu pergantian suatu pasangan basa nitrogen dengan basa nitrogen lainnya yang sejenis. Contohnya, basa purin adenin digantikan dengan purin lainnya, yaitu guanin, ataupun sebaliknya. Yang kedua, substitusi transversi, yaitu pergantian suatu pasangan basa nitrogen dengan basa nitrogen lainnya yang tidak sejenis. Contohnya, basa purin adenin digantikan dengan basa pirimidin timin, ataupun sebaliknya. Yang ketiga, silence mutation atau mutasi diam, yaitu perubahan basa nitrogen satu dengan lainnya tetapi tidak mengakibatkan perubahan asam amino yang dikodekan. Yang keempat, missense mutation atau mutasi salah arti adalah perubahan kodon yang menyebabkan perubahan kode asam amino sehingga berbeda dari kondisi normal. Dan yang terakhir, nonsense mutation atau mutasi tak bermakna, yakni mutasi yang mengubah kodon untuk suatu asam amino menjadi stop kodon. Sekarang kita lihat mutasi kromosom atau aberasi yang dapat dibedakan berdasarkan perubahan susunan kromosom dan berdasarkan perubahan jumlah kromosom. Perhatikan gambar kromosom berikut yang terdiri dari segmen A, B, C, dan D. Apabila terjadi mutasi kromosom akibat perubahan susunan kromosom, maka jenis-jenis mutasi kromosomnya adalah: yang pertama, delesi, yaitu hilangnya bagian lengan atau segmen kromosom. Jadi dari kromosom yang memiliki segmen A, B, C, dan D menjadi kromosom dengan segmen B, C, dan D. Segmen A hilang atau mengalami delesi. Yang kedua adalah duplikasi, yaitu penambahan lengan atau segmen kromosom homolognya. Jadi, dari kromosom yang memiliki segmen A, B, C, dan D
menjadi kromosom dengan segmen A, B, C, C, dan D. Terjadi penambahan segmen C. Yang berikutnya adalah inversi. Inversi terjadi karena patahan kromosom yang melengkung tersambung kembali pada bagiannya dengan posisi terbalik. Perhatikan pada gambar. Dari kromosom dengan segmen A, B, C, dan D, apabila mengalami inversi perisentrik, yaitu jika perpindahannya melewati sentromer, maka akan menjadi A, C, B, dan D. Tetapi apabila perpindahan segmennya tidak melewati sentromer, dinamakan dengan inversi parasentrik. Jadi menjadi B, A, C, dan D. Dan yang terakhir adalah translokasi. Translokasi terjadi karena patahan kromosom tidak menempel pada kromosom homolognya. Dimisalkan ada dua kromosom, yaitu A, B, C, D, dan kromosom yang lainnya adalah kromosom dengan segmen G, H, I, J. Apabila terjadi translokasi, akan membentuk kromosom A, B, C, J. Jadi, segmen D pada kromosom A, B, C, D pindah ke kromosom dengan segmen G, H, I, J tadi. Sehingga kromosom G, H, I, J menjadi kromosom dengan segmen G, H, I, D. Berikutnya adalah mutasi kromosom akibat perubahan jumlah susunan kromosomnya. Dibedakan menjadi dua, yaitu euploidi yang terdiri dari monoploid tertulis N, diploid tertulis 2N, dan poliploid apabila N-nya lebih dari 3. Dan yang kedua adalah aneuploid terdiri dari monosomi atau 2N kurang 1, nulisomi atau 2N kurang 2, trisomi atau 2N tambah 1, tetrasomi atau 2N tambah 2. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.